Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Devi Arianti dengan 3 digit terakhir nomor induk mahasiswa saya adalah 007. Di sini saya akan bernarasi tentang sejarah bahasa Indonesia yang menjadi keunggulan bangsa Indonesia menurut sudut pandang generasi milenial. Bahasa Indonesia telah menjadi bahasa resmi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahasa Indonesia telah diakui sebagai Bahasa Persatuan Republik Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928 dan hari itu bertepatan dengan diadakannya Kongres Pemuda II. Bahasa Indonesia tak lepas dari bahasa Melayu yang menjadi dasarnya. Bahasa Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh bahasa Melayu, tetapi bahasa Indonesia juga dipengaruhi oleh beberapa bahasa lain, diantaranya bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, dan bahasa Inggris. Hal ini dapat dibuktikan dari banyaknya kata-kata serapan yang ada dalam bahasa Indonesia. Dan bahasa Indonesia adalah lambang kebanggaan nasional. Bahasa Indonesia memancarkan nilai-nilai sosial budaya luhur bangsa Indonesia. Beberapa keunggulan bahasa Indonesia diantaranya bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional dan bahasa negara dari bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia sudah dikembangkan menjadi bahasa ilmu dan teknologi. Bahasa Indonesia telah disiapkan untuk menjadi bahasa internasional menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Hingga saat ini jumlah kosakata dalam Kamus Bahasa Indonesia telah mencapai 91.000 kosakata dan bahkan telah bertambah menjadi ratusan ribu kosakata. Penutur bahasa Indonesia berjumlah 269 juta penutur. Bahasa Indonesia telah dipelajari di 47 negara. Ada sebanyak 428 lembaga penyelenggara bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA. Pembelajar BIPA berjumlah 142.484 penutur tersebar di wilayah Amerika, Asia Tenggara, Asia Pasifik, dan Afrika. Bahasa Indonesia diperkaya oleh bahasa daerah yang ada di seluruh tanah air. Bahasa Indonesia juga sebagai bahasa pemersatu bangsa, di mana artinya adalah dari sekian banyak suku yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia dapat disatukan dan disejajarkan dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu. Yang dimaksud dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu di sini ialah bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi bagi beberapa orang yang belum terlalu fasih dalam berbahasa daerah. Misalnya, orang dari suku A berkunjung ke wilayah suku B, di mana orang dari suku A tersebut tidak terlalu fasih dalam berbicara atau berbahasa dengan bahasa daerah suku B. Di situ untuk terjadi interaksi digunakanlah bahasa Indonesia sebagai bahasa interaksinya. Bahasa Indonesia sebagai bahasa yang baik, sopan, dan sesuai kaidah. Bagi warga Indonesia, khususnya yang berbahasa daerah, kata kesopanan dari bahasa daerah itu sangatlah tinggi. Dan untuk menghindari penilaian negatif dari beberapa orang karena ketidakmampuannya dalam menguasai bahasa daerah, dipergunakanlah bahasa Indonesia sebagai bahasa atau alat komunikasinya. Bahasa Indonesia sebagai pelatih kepekaan dalam berbahasa. Fungsi melatih kepekaan dalam berbahasa adalah agar setiap ujaran yang kita ujarkan tidak menyinggung perasaan orang lain, baik itu secara lisan maupun tulisan. Keunggulan bahasa Indonesia di mata dunia. Bahasa Indonesia merupakan salah satu bahasa yang paling populer di Australia. Di Australia, bahasa Indonesia menduduki peringkat keempat bahasa yang paling populer dan paling sering digunakan di negaranya. Lebih dari 500 sekolah dasar yang turut serta mengajarkan bahasa Indonesia ke dalam bahan ajar mereka. Bahkan di beberapa universitas juga sudah terdapat mata kuliah bahasa Indonesia. Jadi tidak heran jika di negara Australia ini kita menjumpai orang-orang yang bisa atau fasih berbahasa Indonesia. Bahasa Indonesia termasuk dalam 10 besar bahasa yang paling banyak dipakai.
Tidak hanya di Australia, bahasa Indonesia juga diperkenalkan atau diajarkan ke penduduknya oleh beberapa negara. Salah satunya adalah Vietnam dan beberapa negara lainnya yaitu Mesir, Italia, dan juga Australia tentunya. Jepang juga termasuk. Rekor mencatat bahwa bahasa Indonesia juga masuk ke dalam 10 besar bahasa yang sering atau populer digunakan di berbagai negara. Ternyata ada pusat studi Indonesia di Mesir. Belum lama ini, negara yang terkenal dengan piramidnya ini baru saja membangun pusat studi Indonesia yang terletak di Swiss Canal University. Hampir semua aspek tentang bangsa Indonesia ada di sana, yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, bahkan budaya sosial budayanya. Kita tidak hanya di Mesir, di Jepang juga ada pusat studi bahasa Indonesia. Pusat studi bahasa Indonesia di Jepang ini didirikan oleh Nihon Indonesia Gakkai atau Perhimpunan Pengkaji Indonesia seluruh Jepang. Sejak 1969, beberapa universitas ternama sudah mulai mengajarkan bahasa Indonesia di pelajaran mereka. Ada kurang lebih 20 universitas yang sudah memasukkan bahasa Indonesia ke dalam bahan ajar mereka. Bahkan di tahun 1992 sudah diberlakukan uji kemampuan berbahasa Indonesia di Jepang. Tercatat sudah lebih dari 12.500 peserta yang mengikuti uji kompetensi berbahasa Indonesia ini. Bahasa Indonesia merupakan bahasa prioritas di Vietnam. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya peraturan pemerintah yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara Vietnam dan bahasa Indonesia kedudukannya juga sejajar dengan bahasa Inggris, Prancis, dan Jepang. Tahun 2007, pemerintah Ho Chi Minh City menetapkan bahwa bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi kedua setelah bahasa Vietnam itu sendiri. Ternyata banyak juga ya negara yang menghormati dan juga mengajarkan bahasa Indonesia ke dalam bahan ajar negara mereka. Patutnya kita sebagai penduduk Indonesia sendiri yang memiliki bahasa itu sendiri patutnya untuk berbangga diri dan melestarikannya supaya tidak tergerus zaman dan tetap pada kedudukannya yakni sebagai bahasa nasional. Zaman sekarang di era globalisasi ini, apalagi generasi milenial pasti merasa tidak keren jika hanya menggunakan bahasa Indonesia dalam kesehariannya. Pasti beberapa anak pasti menggunakan bahasa Inggris atau bahasa gaul atau bahasa Indonesia yang diselewengkan kata-katanya dalam penggunaan sehari-hari. Patutnya kita tidak membenarkan hal itu. Bahasa Indonesia harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar, sesuai kaidah dan aturan, sesuai ejaan yang telah disempurnakan. Beberapa cara yang dapat diterapkan dalam penggunaan bahasa Indonesia di kehidupan sehari-hari, misalnya saat berkomunikasi dengan teman, saat berkomunikasi dengan dosen, saat kita menjelaskan materi, saat presentasi, dan lain-lain. Dan juga bahasa Indonesia yang digunakan itu tidak boleh sembarangan. Harus bahasa Indonesia yang baku, sopan, baik, sesuai kaidah, dan menurut ejaan yang telah disempurnakan. Dan juga ada beberapa cara untuk memperdalam bahasa Indonesia. Antara lain, kita harus rajin-rajin untuk membaca buku yang khususnya mencakup sastra dan bahasa Indonesia. Diusahakan juga dalam setiap berujar menggunakan bahasa Indonesia yang baik, sopan, sesuai kaidah, dan tetap pada pedoman yang telah ditetapkan. Melalui cara-cara tersebut, kita akan terbiasa dalam mempraktikkan bahasa Indonesia sesuai kaidah yang berlaku baik secara lisan maupun tulisan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.